Oke, baik. Evaluasi yang berikut itu adalah tentang kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, suatu garis itu bahkan mengalami namanya berpotongan. Berpotongan terhadap bidang. Misalnya, Pak Guru punya bidang AB, G, H. Itu dia bisa dinyatakan berpotongan ketika dengan garis FC. Dia berpotongan karena mempunyai titik potong. Titik potongnya di mana? Titik potongnya di titik sini. Misalnya Pak Guru kasih nama titik ini titik Q. Selain itu, Pak Guru bisa buat juga garis di sini ED. Titik potongnya di sini. Pak Guru kasih nama titik R. Berarti bidang ABGH berpotongan di titik di garis FC yang ini toh dengan garis FQ ED yang ini di titiknya di titik R dan titik Q. Itu garis yang saling berpotongan. Kalian harus bisa bedakan mana yang garis yang berpotongan dengan garis yang berikutnya ini yang Pak Guru membuat. Garis berpotongan tegak lurus. Pak Guru hapus gambar yang sebelumnya. Ingat ya, garis yang berpotongan itu saling ketemu, tapi dia tidak mempunyai siku-siku. Mereka saling ketemu tapi tidak ada siku-siku di antara mereka. Sekarang garis yang saling tegak lurus. Misalnya garis ini tegak lurus terhadap bidang. Misalnya Pak Guru punya titik PQ. Misalnya titik PQ di sini. Ini di sini. Ini Q-nya di sini ya. Ini Q. Garis PQ ini dia tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena ada siku-sikunya di sini. Sini dengan sini, atau ke depan sini, atau ke samping sini. Jadi saling tegak lurus. Garis ini tegak lurus terhadap bidang ini. Yang lainnya bisa garis FB bisa tegak lurus terhadap garis ini tadi juga. Ini AB, CD. Tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di sini. Dengan di sini. Jadi tegak lurus itu ketika garis PQ itu dia saling tegak lurus dengan bidang ABCD. Kemudian berikut yang ketiga, ada garis dan bidang yang saling sejajar. Sejajar itu berarti mereka dua saling bersamaan, sama-sama posisinya sama. Misalnya Pak Guru punya bidang ini, bidang FG, berarti dia bisa sejajar dengan bidang ini. Kemudian bidang ini. Intinya mereka dua posisinya bisa sama
posisi ininya. Ini udah ke sini, ini udah ke sini. Tidak boleh dia di bidang HDCG. Kenapa nggak boleh? Karena dia saling berpotongan tegak lurus. Kemudian yang keempat, ada berimpit. Berimpit ini yang mungkin agak susah kah? Berimpit itu sebenarnya gampang. Berimpit itu cuma kalian lihat saja yang saling tindis, garisnya yang saling tindis dengan garis yang lain. Jadi misalnya garis AC itu bisa dikatakan berimpit dengan bidang AB CD. Kenapa dibilang berimpit? Karena garis AC itu ada di bidang situ. Kenapa nggak dibilang berpotongan? Karena dia nggak mempunyai titik potong. Maksudnya titik potongnya itu bukan di tempat yang berbeda, tapi dia lebih dari satu titik potong mereka punya. Jadi makanya dikatakan dia berimpit ini nih. Garis AC ini berada di bidang ini ABCD. Itu bisa dikatakan berimpit. Bisa juga misalnya garis FG dikatakan berimpit itu di bidang EFGH. Intinya adalah garis yang berimpit itu dia terletak di bidang yang sama, bidangnya sama-sama. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak di luarnya, tidak mempunyai titik potongnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu.